Ayan, aku tahu kau marah padaku kemarin. Dan aku juga tahu bahwa kau tidak bersungguh-sungguh dengan perkataanmu itu. Aku sadar bahwa kau tidak bermaksud mengatakan semuanya. Aku mengerti kenapa kau mengatakan semua itu padaku. Dan kau juga bilang padaku bahwa orang banyak yang mengatakan bahwa kita berdua saudara tiri. Dan mereka benar. Tapi aku yakin dengan satu hal. Ikatan kita lebih kuat daripada ikatan saudara kandung. Ayan, apapun yang terjadi, aku selalu menganggapmu adikku. Sekarang tolong katakan sekali lagi. Apakah kau masih ingin bersaksi melawan ayah? Ayan, tolong jangan keras kepala, aku mohon. Aku menanyakan ini untuk terakhir kalinya. Apakah kau akan tetap bersaksi untuk melawan ayah? Biar aku katakan untuk yang terakhir kali. Dia adalah ayahmu, bukan ayahku. Dan aku akan tetap bersaksi di pengadilan. Kalau begitu, baiklah. Selama ini aku selalu mengira jika aku tidak akan sendirian dalam memperjuangkan hidupku. Karena kau akan selalu melindungiku. Aku pikir, meski dunia melawan kita, kita akan selalu bersama-sama. Tapi hari ini, kau telah membuat aku sadar. Jika kau dan aku tidak bersama lagi, mulai sekarang aku tidak datang minta bantuanmu lagi. Tak akan pernah. Dan satu hal lagi. Sejauh ayah bersangkutan, aku tetap akan membebaskan dia biar bagaimanapun caranya. Itu adalah janjiku. Akan aku yakinkan, kau tidak akan bisa melakukan itu. Ibu bisa mengatasinya, jadi kau tidak perlu mengantar pulang ibu. Aku tahu ibu marah padaku, tapi kumohon bu, jangan perlakukan aku seperti orang asing. Lihat, ibu pergi keluar hanya sebentar tapi ibu merasa sakit. Sistem kekebalan ibu masih lemah. Ibu akan minum obat. Aku ingin pergi. Sepagi ini? Kau kan harus cuci piring setelah makan siang. Sebenarnya ibuku sedang sakit. Aku harus pergi. Baiklah, di mana Tanvir? Dia ada di kamarnya. Aku pergi ya. Apa kau mau sesuatu? Tidak bu, sebenarnya aku meninggalkan berkas di mobil, aku akan mengambilnya. Shirin, katakan dengan jelas apa yang ingin kau sampaikan. Aku butuh uang, Kak. Aku rasa kau tidak perlu memintaku untuk semua itu. Manajer akan memberikanmu uangnya sejumlah 50.000 rupiah. Kira-kira cukup tidak? Sebenarnya aku butuh 10 miliar. Untuk membebaskan Rashid. Ayan bilang padaku kalau kita memberikan uang, kasus untuk Rashid bisa dihentikan. Jadi aku ingin pinjam, Kak. Menyuap?
kau minta uang padaku untuk menyuap. Apa kau tidak mengerti, Shirin, posisiku di mata masyarakat? Apa kau tidak mengerti jika masalah ini sampai terungkap? Ini bisa mencoreng dan merusak nama baikku. Tidak, Shirin. Ini tidak mungkin. Tidak ada yang akan tahu, Kak. Ayan yang akan menangani masalah ini. Apakah Ayan pernah melakukan segala sesuatunya dengan benar? Aku tidak percaya. Selain itu, ini adalah tentang prinsipku yang tidak bisa diubah lagi. Jangan, Kak. Ini mengenai hidup suamiku. Dia sudah diperlakukan jahat sekali. Jika dia tetap di penjara, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Setiap orang itu harus dihukum untuk kejahatan yang dilakukan. Rashid pasti sudah memikirkan sebelum dia melakukan pembunuhan itu. Jika dia akan dihukum untuk kejahatannya suatu hari nanti. Tapi, Kak, Shirin, aku menganggapmu sebagai adikku. Dalam keadaan sedih ataupun senang, kita akan selalu bersama-sama. Aku tidak mau mendukung kejahatan. Terus terang kukatakan, karena perbuatan Rashid, nama baikku sudah tercoreng. Aku tidak bisa melakukan sebuah kejahatan untuk menyelamatkan seorang penjahat. bagaimana dengan Rashid yang sudah melayanimu selama ini? Dia membantu bisnismu berkembang pesat, kan? Dan ketika kami memutuskan untuk segera meninggalkan rumah ini, Rahasia dan kau tidak membolehkannya. Kau bilang aku bagian dari keluarga ini. Bagaimana kau melupakannya? Rahasia, tolong berikan pengertian pada kakak. Shirin, apa kau tahu? Aku tidak bisa melawannya. Aku bingung untuk melakukan itu. Ya Allah. Kakak. Kakak, tolong dengarkan aku. Demi Tuhan, Kak, aku mohon. Bantu aku untuk terakhir kalinya, Kak. Aku mohon padamu, Kak. Tidak, Ibu. Bangunlah. Aku tidak bisa melihat Ibu memohon di hadapan semua orang. Saat mendapatkan kesusahan, Ibu akan mengetahui siapa teman Ibu yang sebenarnya. Mari kita beranggapan bahwa kita berdua sudah kehilangan kakak kita hari ini. Muffinnya tadi enak sekali ya, Zoya. Iya benar, aku jadi ingat puisiku. Silakan. Muffin itu cukup lezat. Muffin itu cukup lezat untuk menarik orang-orang yang sudah meninggal dari peti jenazah mereka. Aku tahu ini sedikit aneh. Memang iya. Tidak apa-apa kalau aneh Iya. sedikit ya. Najma, kita masih punya beberapa kotak lagi kan? Iya. Apa kita tinggalkan di toko? Tidak, ini ada padaku. Lihatlah. Oh iya, Iya. kupikir ketinggalan. Sayang, harusnya kau memberikan uang itu pada Shirin. Kalau sampai kasus Rashid dihentikan, itu juga bisa menguntungkan kita. Kita akan terhindar dari semuanya. Apa kau ini sudah gila, Rahasia? Kasus ini sudah cukup terkenal. Kalau aku menyuap seseorang dan diungkapkan, maka keterlibatan kita dalam hal ini akan diselidiki. Itu tidak bagus buat kita. Lagi pula Rashid tidak bekerja dengan kita setelah dia dibebaskan dari penjara. Bahkan keinginanmu
untuk menikahkan Humaira dengan Ayan tidak akan terjadi. Bagaimana dengan boneka itu? Apa kau menemukannya? Belum. Tapi aku akan segera menemukan boneka itu. Aku sudah melengkapi rancanganku dan aku akan bertemu dengan klienku. Semoga aku mendapatkan kontraknya. Hei, Tanvir. Coba lihat. Aku membeli muffin yang lezat untukmu. Dan aku membeli muffin kopi hitam untukmu. Kopi hitam kan kesukaan Yang Mulia. Yang Mulia? Kaget mendengar Yang Mulia? Oh, mungkin kau tidak tahu julukannya. Julukannya Yang Mulia. Aku yang memberikannya. Dan aku benci itu. Tidak, dia tidak mengakuinya tapi suka. Itu meningkatkan egonya. Dan aku sudah membawakan ini untukmu. Ini rasa kayu manis. Dan kubawakan kopinya juga. Aduh, ya Allah, aku kenapa ya? Tanvir, kau tidak apa-apa? Kau lihat kan keadaannya? Pertanyaan yang konyol. Tolong minggir, kenapa kau ceroboh seperti ini? Hah? Ayo bangun. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Ya ampun, ada apa ini? Apa kakinya terkilir? Bibi akan memanaskan kunyit untukmu. Kau akan lebih baik dengan itu. Ini adalah dokumen tanah ibu, Nak. Jika kita menjualnya, kita punya cukup uang untuk menyuap Firoz. Kakak mungkin tidak bisa membantu kita karena prinsip-prinsipnya. Tapi sekarang ibu akan mengikuti kata hati ibu. Ibu tidak bisa membiarkan ayahmu meninggal dalam penjara. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus bebaskan ayahmu sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman terhadap dirinya. Ayan, kita harus mengatur uang ini nanti malam. Setelah ayahmu kembali, kita tidak akan tinggal di sini lagi. Kita akan pergi ke suatu tempat. Ya? Ada apa, Nak? Ibu, kita tidak bisa menjual properti ini. Berkas ini dengan jelas menyatakan bahwa kita membutuhkan NOC dari paman sebelum kita menjual properti itu. Kita tidak akan pernah bisa menjualnya sebelum mendapatkan tanda tangan darinya, Bu. Jamie, aku tidak apa-apa. Aku harus pergi karena aku harus bertemu dengan klienku. Tunggu ibu sebentar ya. Korek ini tidak menyala. Jamie, nanti aku bisa terlambat. Tolonglah. Aku akan telepon dokter. Jamie, ada bau yang tidak enak di sini.
Baunya seperti gas. Gasnya bocor. Jangan nyalakan sekarang. Gasnya bocor, tapi Bibi tidak menyadarinya. Tanvir, syukurlah kau segera tahu. Kalau tidak, Tapi kenapa bisa bocor gasnya? Karena tutupnya terbuka. Ini tidak akan pernah terjadi kalau orang itu tahu bagaimana cara memasang yang benar. apa kau tahu cara mengganti tabungnya? Tahu, Bibi. Tidak ada yang tidak bisa aku lakukan di dunia ini, Bibi. Kau yang mengganti tabungnya, bukan? Ya Allah, mohon ampuni Rashid. Biarkan aku yang menanggung sebagian rasa sakit ini. Ibu masih juga belum sadar. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Kaulah yang selalu membantu orang-orang. Dan kau satu-satunya yang bisa membantuku, ya Allah. Wahai yang Maha Kuasa, tolonglah. Ayan, kau butuh tanda tangan ayah di berkas itu, kan? Kau akan mendapatkannya. Tunggu sebentar, Humaira. Apakah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Kau mengambil langkah besar terhadap ayahmu, Humaira. Aku tahu. Aku tahu apa yang aku lakukan. Untung kau datang, Bilo. Cepat, ayo bantu aku. Dari tadi dia belum makan siang. Jadi aku paksa dia untuk makan sekarang. Zoya. Zoya, kesalahan itu adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Kau tidak usah merasa bersalah hanya gara-gara ini. Harusnya kita bersyukur karena kita baik-baik saja. Bagaimana bisa kau ceroboh seperti itu? Kebodohan itu ada batasnya. Tanu bilang, dia akan mengganti tabungnya. Tapi tidak, kaulah yang bersikeras. Apakah kau sadar apa yang terjadi karena kecerobohanmu ini? Apa kau tahu? Tidak seorang pun dari kita akan hidup sekarang. Semuanya karena kau.
Aku tidak mau. Apa menurutmu aku bisa? Maaf, aku pikir kau ini... Kalau aku Zoya, seandainya Zoya di sini, apa kau akan memaafkan dia? Tidak. Kenapa tidak, Jamie? Aku membuat begitu banyak kesalahan saat masih kecil, tapi kau akan selalu memaafkan aku. Jamie, setiap manusia membuat kesalahan. Kita membuat kesalahan bahkan setiap hari. Kita mulai membuat kesalahan saat kita bangun tidur. Itu artinya Nona Faroki akan terbangun sebelum orang lain bangun. Karena kesalahan yang dia lakukan dalam sehari mungkin lebih dari kesalahan seseorang. Aku sangat suka dengan Zoya. Kau marah dengan gadis malang itu tanpa alasan. Tanu, kau salah. Dia bukan gadis malang. Asad, dia sedang mencoba untuk membantumu. Tidak seharusnya kau berteriak kepadanya. Di depanku, atau juga di depan orang lain. Tanu, kau bukan orang asing bagiku. Aku asing untuk Zoya. Baiklah, aku minta maaf padamu atas nama dirinya. Aku di sini hanya 2 hari lagi. Aku akan bicara dengan Zoya, supaya dia tidak usah takut. Dia itu orang baik, Asad. Tanu, kau orang baik. Hingga kau pikir semua orang itu baik sepertimu. Kau tahu kan keluarga kami? Dia memiliki pendidikan yang sungguh berbeda. Berbeda dari kami. Sebenarnya dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan keluarga manapun. Terima kasih. Kau butuh tanda tangan ayah di berkas ini, kan? Kau akan mendapatkannya. Ayah, Ada apa sayang? ada yang datang dari kantor ayah dengan membawa beberapa berkas. Dia membutuhkan tanda tangan ayah. Taruh saja di atas meja, nanti ayah tanda tangannya. Tidak ayah, sebenarnya dia bilang dia ingin segera pergi. Dia butuh tanda tangan ayah secepatnya. Baiklah. Sini. Ini. Ah, apa ada orang di sana? Tidak ada ayah. Ayah mendengar suara. Ayah pikir ada seseorang di sana. Ceroboh sekali kau ini. Apa kau sadar apa yang akan terjadi karena kecerobohanmu ini? Dia tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan keluarga manapun. Apa yang Tuhan kan pikirkan tentang dirinya? Dia pikir dia bisa mengatakan apapun. Bagaimana dia bisa bilang kalau aku tidak cocok dengan keluarga manapun? Kenapa aku tersinggung? Padahal kan aku sudah tahu dia laki-laki yang berkepribadian chauvinis. Dan dia tidak akan berubah.
Padahal aku sudah tahu betapa tidak bermutunya berprasangka dan pendapatnya itu. Lalu kenapa komentarnya mempengaruhiku? Kenapa aku peduli? Kenapa kau tidak mau makan? Tidak. Aku tidak lapar. Dia memarahiku dengan cara seperti itu. Aku tidak ingin bahkan satu gigitan saja. Aku bersumpah. Aku bersumpah. Pizza? Naswa bilang padaku kalau kau suka sekali dengan pizza. Ayo, makanlah. Kau belum makan apa-apa dari tadi. Aku masih tidak mau makan. Apa kau merasa sedih dengan apa yang Asad katakan? Tentu saja, Tanfir. Memang benar kalau aku sudah membuat kesalahan besar, tapi kemarahannya itu tidak Tapi hatinya bisa sedikit lunak, iya kan? tepat sekali. Aku setuju. Kalau semua orang pasti pernah berbuat salah. Tapi coba perhatikan, dia berteriak padaku seolah aku ini... Itu adalah akhir dari dunia. Iya. Aku... Memang yang kulakukan begitu menakutkan. Tapi kau tahu kan, saat aku tidak melakukan kesalahan, dia mencari alasan untuk marah-marah padaku. Terkadang aku merasa itu hobinya untuk marah-marah padaku. Dia memang seperti itu, percayalah. Dia hanya bisa marah pada orang yang dia sukai saja. Benarkah? Seseorang mungkin mengatakan banyak hal ketika dia marah, tapi sebaiknya kau tidak usah memasukkannya dalam hati. Selain itu, jangan pedulikan apa yang dikatakan Tuan Grupi. Apa kau memanggilnya Tuan Grumpy? Kalau aku panggil Tuan Perut Berotot. Kalau Bibi terlambat atau pergi tanpa memberitahunya, dia selalu saja khawatir. Dan kemudian dia berteriak-teriak kepada Bibi. Kasihan Bibi. Asal kau tahu saja, Bibi sangat tahu bagaimana caranya untuk menenangkan Asad. Caranya? Dia pasti akan memasak makanan kesukaannya Asad. Asad pasti akan diam. Benarkah? Iya. Lagi pula, tidak ada di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan dengan makanan enak. Nah, Tanfir, aku punya puisi untukmu. Setiap kali yang mulia marah atau bertindak jahat, dia bisa ditenangkan dengan masakan kesukaannya. Bagus sekali. Terima kasih. Ayah, tidak ada orang di sana. Oh, baiklah. Ayah? Apa ayah sudah minum obat? Apa masalahnya? Kenapa kau perhatian sekali malam ini pada ayah? Aku selalu ingin mengurus ayah, tapi ayah tidak pernah di rumah. Oh, begitu ya. Ini, ambillah. Humaira? Iya? Berkas yang terakhir, sepertinya ayah belum membacanya. Sini biar ayah lihat dulu.
Ayah, bekerjanya sudah cukup. Ayah harus tidur. Ini kan sudah malam. Baiklah. Pergilah. Ibu, sebenarnya... Pergi ke kamarmu sekarang, Humaira. Tapi, Bu... Apa kau tidak dengar ibu? Pergi sekarang ke kamarmu. Humaira? Bukan Humaira. Tapi aku ibunya. Jadi sekarang kau juga memanfaatkan putriku untuk mendapatkan yang kau inginkan? Kau sangat membutuhkan surat-surat ini, bukan? Kau ingin menjual tanah ini untuk menyelamatkan ayahmu. Apa benar seperti itu, Ayan? Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Aku ini mungkin orang yang jahat. Tapi aku masih punya kesempatan. Aku akan memberikan surat-surat ini padamu. Ambil ini. Ambil surat-surat ini dan bebaskan ayahmu. Kembalikan semua kebahagiaan ibumu. Ayo ambil. Tapi sebelum kau ambil, aku punya satu syarat. Kau harus mau menikah dengan Humaira. Kau masih punya waktu untuk berpikir. Sidangnya besok jam 2 tepat. Kau memiliki waktu sampai persidangan dimulai. Kau perlu berpikir sebelum kau memutuskan sesuatu. Karena ini mengenai nyawa ayahmu. Aku akan menunggu persetujuan pada pernikahan ini, Ayan. Jadi aku minta pikirkan ini baik-baik. Sebelum kau memutuskan. Tapi Ibu bagaimana mungkin? Tapi itu benar, Najma. Ibu bicara dengan kurir perusahaannya. Mereka bilang tidak ada boneka yang ibu maksud dalam kotak itu. Kalau tidak ada di kotak itu, di mana bonekanya? Apa mungkin boneka itu terjatuh di suatu tempat atau di mana? Mungkin saja terjatuh, tapi... Benar juga. Mereka kan terburu-buru. Bisa jadi aku terburu-buru mengemasnya di kotak jadi terjatuh. Bisa saja begitu kan? Tapi mungkin bonekanya terjatuh dari kotaknya. Kita sudah mencarinya ke seluruh rumah, tapi kan tidak ada, Bu. Kalau boneka itu tidak ada di dalam rumah, mungkin terjatuh di luar. Kita harus mencarinya. Mungkin saja tukang kebun sudah menemukan boneka itu. Tukang kebun mungkin sudah menemukan itu, tapi kita belum tahu. Sebaiknya kita tanya saja padanya. Ibu, kita akan menemukan bonekanya. Biar aku yang bicara dengan tukang kebun. Ibu tidak usah khawatir. Sekarang Ibu duduk saja.
Ibu sebaiknya tidak usah khawatir. Ibu kan belum benar-benar sembuh sekarang. Jangan khawatir ya. Najma, sidangnya besok jam 2 siang. Ibu membutuhkan boneka itu bagaimanapun caranya. Ibu, kita kan tidak tahu di mana tukang kebunnya. Besok jam 2 dia baru datang ke sini. Ada apa, Natma? Tanfir, tolong ambilkan air ya. Terima kasih. Kenapa harus mendesak begini? Tidak bisakah kau menunggu sementara waktu? Apa? Ya Allah. Aku tahu itu. Aku tahu. Itu sebabnya aku memperingatkanmu setiap waktu. Untuk menemukan boneka itu secepat mungkin. Dengar baik-baik. Pertama yang harus bisa kau pastikan. Jangan sampai mereka bertemu dengan tukang kebunnya. Bilorani, cepat lakukan. Kita tidak punya waktu banyak. Aku tidak mau tahu, Bilorani. Kau harus segera menemukan boneka itu. Bawa ayahmu kembali, Ayan. Orang jahat itu akan membunuhnya. Tapi aku punya satu syarat. Kau harus mau menikah dengan Humaira. Aku akan menunggu persetujuanmu untuk pernikahan ini. Dan jawabanku adalah, aku tidak mau menikah dengan ayah. Apakah benar menghancurkan hidup Humaira untuk menyelamatkan nyawa ayahku? Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Jadi bagaimana, Ayan? Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Tunggu di sini ya, aku akan ambilkan berkasnya. Lagi pula aku kan harus bisa membantu calon menantuku.